Saya izin rekam juga ya tadi, lupa. Oke, ada yang mau menambahkan? Ini masa dari 35 yang punya pendapat cuma 1 orang. Kalau setuju atau enggak setuju juga boleh. Kalau setuju silahkan tambahkan kenapa setuju. Kemudian kalau tidak setuju jelaskan kenapa. Yuk kita berani speak up. Salah nggak apa-apa. Ayo PTMB deh. Atau Yudi udah angkat tangan. Silakan. Coba Yudi. Kalau menurut saya setuju Ibu, karena dari perbedaan konduksi dan konveksi itu apa namanya, kalau konduksi kan dia dari masih dalam satu media. Kalau misalnya konveksi udah berbeda medianya begitu Bu. Nah kalau misalnya persamaannya itu adalah sama-sama memindahkan panas dari apa namanya, suhu yang terendah, karena kan hukumnya kala apa namanya, energi itu kan tidak dapat diciptakan, namun tidak dapat juga dimusnahkan seperti itu. Jadi dia hanya berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah begitu. Untuk menyampaikan. Sip. Ada yang mau menambahkan lagi? Ini dari PTMB, coba PTMB. Saya Bu izin. Ya, silakan Wisnu. Menurut pandangan saya itu untuk perpindahan panas secara konduksi itu perpindahan panas dengan benda padatnya tidak ikut pindah dia Bu. Sedangkan konveksi itu partikelnya ikut berpindah Bu. Seperti itu. Wisnu coba buka kameranya Wisnu. Saya pengen tahu muka Wisnu. Nanti jawab-jawab, nanti saya nggak hafal mukanya. Sebentar Bu, saya baru bangun ini Bu. Tadi belum pakai baju Bu. Sebentar Bu ya. Allah. Pakai baju lah kalau kuliah ya. Kuliah jam Iya, 4. Jam 4 Tadi kurang 15 lah, bangun, cuci muka dulu, bikin kopi, apalagi kuliah sore gini ya. Mana mendung kan ngantuk ya. Cuci muka dulu gitu. Ini kayak kurang saya kasih PR nih, kayaknya pada santai, masih bisa tidur siang gitu ya. Udah pertemuan kelima, ini harusnya sudah pengauraan nih. Mau UTS ya, saya kasih tugas-tugas nanti. Oke. Jadi yang disebutkan oleh Salva, Yudi dan juga Wisnu itu benar ya. Jadi konduksi pada dasarnya itu media penghantarnya dia tidak mengalami perubahan ya. Tapi sebenarnya dia tidak hanya terbatas pada benda solid ya. Jadi konduksi itu bisa terjadi juga pada fluida ya. Tapi dalam kondisi tertentu. Dan karena kalau misalkan saudara-saudara ingat, konduksi itu kan dia sangat berhubungan sama pergerakan partikel ya. Jadi panasnya itu disebabkan bisa tertransfer. Persamaannya jelas kalau konduksi sama konveksi itu ada penghantaran panas ya, di mana itu harus ada terjadinya perbedaan temperatur, yaitu udah kunci antara konduksi, konveksi dan juga radiasi. Panas itu bisa berpindah ketika dia mengalami perbedaan temperatur, ya, itu persamaannya sudah benar semua. Perbedaannya tadi konduksi itu media penghantarnya tidak ada pergerakan media penghantar betul, tapi tidak terbatas pada benda padat saja. Nah, dia ada terjadi juga pada gas dan juga pada fluida cairan gitu ya. Cuman karena pada benda padat itu susunan molekulnya dia lebih teratur satu, terus dia lebih berdekatan ya. Jadi ketika dia terkena panas, ini kan jadi ada molekul-molekul ini bergerak lebih energik gitu ya. Kemudian dia bergerak lebih energik, dia menghantarkan panas melalui gerakan kinetik dan potensial ya. Jadi dia membentur molekul-molekul lainnya. Nah, sehingga dia lebih dominan atau lebih baik terjadi pada benda padat gitu ya. Karena benda padat itu susunan molekulnya dia lebih rapat dan juga lebih teratur. Nah, di gas juga ada, bayangkan aja kalau misalkan kalian punya satu sistem ya. Jadi gasnya terkumpul nih, tidak bergerak ya. Jadi anggaplah di dalam satu kompresor gitu ya, yang gasnya tuh
padat sekali ya. Konduksi bisa terjadi ya di antara gas itu. Cuman dia tidak akan se-efisien ketika dia melewati benda padat. Karena bentuk-bentuk partikel dalam fluida itu dia lebih renggang, dan juga kondisi pergerakannya dia tidak posisinya itu tidak seteratur benda padat. Ya. Kemudian kalau konveksi itu kuncinya adalah dia ada fluida yang bergerak. Ya. Jadi harus ada fluida yang bergerak, baru konveksi itu bisa terjadi. Fluida yang bergerak itu karena solid dia tidak bisa bergerak ya, karena pada dasarnya dia susunannya sudah padat, jadi dia jarang, mungkin ada, ya kita nggak tahu di dunia ini elemen yang belum ditemukan ya, cuman so far yang definisi padat ya berarti dia susunannya teratur dan sangat berdekatan, jadi dia tidak akan berubah bentuk, tidak akan mengalir gitu ya, seperti fluida. Nah, jadi konveksi itu biasanya dikhususkan untuk fluida-fluida yang mengalir, gitu ya, kira-kira penghantarnya. Oke. Kita masuk ke materi konduksi. Semuanya sudah bisa lihat slide saya ya? Sudah terlihat, Ibu. Oke. Oh, ini ada efek-efek, saya nggak tahu. Di pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konveksi secara umum. Konveksi secara umum. Jadi dari pertemuan kali ini diharapkan saudara-saudara mampu menjelaskan mekanisme terjadinya konveksi, ya perpindahan panas melalui konveksi, kemudian mampu mengklasifikasikan aliran fluida, dan juga nanti menjelaskan sedikit tentang velocity boundary layer dan juga thermal boundary layer. Kita masuk ke teori dasar konveksi. Nah, sebelum masuk ke sana, ini kan sore-sore nih ya, saya kasih brain tease sedikit nih, tebak-tebakan. Kalau bayangkan saudara-saudara nih garis saya belok-belok ya, tapi maksud saya nih garis lurus. Jika saudara lagi berdiri gitu ya, nih ceritanya nih langsing gitu ya. Nah, berdiri di satu dataran yang luas sekali gitu ya. Anggap ini datarannya sangat luas dan sangat datar gitu ya, tidak bergelombang seperti gambar saya ya, ini harusnya datar. Permukaan datar. Kemudian ini hipotetikal ya, jadi kayak studi kasus saja sambil dibayang-bayangin. Nah, dataran ini nih memiliki angin yang cukup kencang gitulah, ya. Kita anggap angin ini nih memiliki kekuatan yang cukup untuk menjungkir balikan Anda gitu ya, walaupun nanti Anda terpental gitu ya. Nah, jika Anda dalam situasi ini ya, nih berdiri terus tahu nih ada angin kencang mau datang, stroke gitu. Nah, insting pertama Anda untuk menyelamatkan diri kira-kira apa ya? Rebahan. Jawab, Bu. Tiarap, Bu. Tiarap. Tidur, Bu. Tidur. Tiarap. Oke. Kenapa tiarap? Tiarap. Dorongan, Bu. Bawa oleh angin. Untuk mengurangi Dorongan angin, Bu. iya, Bu. Permukaan badan supaya tidak jadi penampang anginnya itu, Bu. Oke, sebentar ini saya ada problem sama pen saya. Kenapa dia ngewarnain sendiri? Stop. Oke. Let's try again. Oke, tadi apa? Tiarap. Satu lagi rebahan. Rebahan sama tiarap bedanya apa sih? Rebahan santai kayaknya, Bu. Rebahan hadap ke atas, Bu. Tiarap hadap ke Iya, bawah. biasanya kalau rebahan itu punggung ya. Punggung yang kena permukaan. Tiarap tuh biasanya gini. Jadi sisi depan kita yang... Oke, tadi kenapa alasannya tiarap atau rebahan ini? Tadi ada beberapa jawaban. Supaya memperkecil tekanan, Bu. Memperkecil tekanan. Perkecil tekanan. Bagaimana cara memperkecil tekanan ini? Logikanya gimana tekanannya bisa diperkecil?
Kalau misalkan kalian tiarap atau rebahan. Izin Mohon aja. Izin, Bu. Ya, siapa tuh izin-izin? Silakan. Saya Salva, Bu. Jadi kalau misalnya tiarap, badan itu sedikit nerima tekanan atau dorongan dari angin. Kalau misalnya berdiri itu lebih banyak permukaan badan yang kena. Contohnya seperti baliho di jalanan, kalau nggak dikasih bolong-bolongnya itu, maka anginnya numpuk di situ, Bu. Seperti itu. Jadi mungkin rebahan mengurangi gaya tekanannya itu, Bu. Mengurangi kontak luas permukaan ya, berarti ya. Ini cara kita mengurangi tekanan. Apalagi ada nggak alasannya kenapa tiarap atau rebahan? Mengecilkan permukaan. Ya, sama nih, mengurangi kontak luas permukaan. Pinter-pinter ini berarti nanti kayaknya kalau saya kirim ke daerah Twister gitu ya, kalian nanti ke sekolah gitu ada rezeki ke Amerika gitu ya, kalian di Chicago atau di Mid Eastern yang lain yang ada Twister, kayaknya pada selamat sih ini. Nggak ada yang kalau misalkan ada Twister jangan langsung tiarap ya, kalian langsung cari bunker. Ya ini adalah hanya studi kasus. Ya kalau kejadian benernya langsung menyelamatkan diri ya. Oke, ada lagi nggak selain mengurangi kontak luas permukaan? Saya Bu coba Bu ya. Ya. Menurut saya tiarap itu lebih apa namanya? Lebih tidak memungkinkan kita jadi terbawa angin lah Bu. Kalau anginnya itu kan tekanannya besar Bu. Jadi kalau kita berdiri, angin itu bisa saja menerbangkan kita karena kita juga bisa memakai baju, terus bajunya terseret angin atau badan kita juga itu terseret, maka kita kemungkinan terbang. Nah, sedangkan kalau kita tiarap itu kanan angin mungkin lebih kecil, lebih cenderung ke kepala. Jadi kalau tiarap kita kan bisa merundukkan kepala, anginnya itu tidak bisa menerbangkan kita, Bu. Seperti itu. Apa namanya? Itulah, Bu. Oke. Sama sebenarnya ya, mengurangi kontak. Cuman ini ada cerita pakai pakaiannya supaya terbang nih sih. Saya gambarin topi sama bajunya ya. Oke. Izin menjawab, Bu. Ya, jawab. Siapa itu? Ngurah Arta ya? Ya, Bu. Kalau tidak salah untuk mengurangi tekanan gaya aerodinamika, Bu, kalau tiarap itu. Ya, gimana tuh aerodinamika tuh gimana? Coba, menarik ini, menarik. Aerodinamika. Gimana Gusti Ate? Gimana ini? Aerodinamik ini jelasin dulu. Jangan begitu lempar aerodinamik langsung pergi. Iya, tunggu dulu, Bu. Soalnya, Bu, masih mengayah. Itu yang terlintas, Bu. Oke. Aerodinamik. Kalau hubungannya sama mekanika fluida? Kalau masih ingat pembahasan di minggu kedua, itu ada satu gambar yang menunjukkan perilaku fluida ketika dia menyentuh sebuah dataran gitu ya, terkait dengan kecepatan. Itu bisa tambah satu alasan lagi. Oke, udah ingat kah? Oke, ini saya tambahin ya. Jadi ada perilaku fluida ketika dia berhembus di atas permukaan datar ya. Nah, jadi dia memiliki profil kecepatan tuh seperti ini. Velocity. Ya. Jadi secara teoritis itu kecepatan angin di daerah yang kontak dengan permukaan itu mendekati nol. Ya. Jadi sebenarnya ya kalau badan kita tiarap atau badan kita rebahan ya, ya masih ada lah kena hidung, kena punggung gitu ya. Cuman kita memposisikan diri kita mendekati area di mana kecepatan fluida ini adalah nol. Jadi selain mengurangi luas permukaan, benar itu mengurangi luas permukaan, jadi kita menghindari tekanan yang besar ya. Kemudian kita juga memposisikan diri kita secara teoritis itu di area
fluida yang memiliki kecepatan atau velocity yang rendah gitu. Jadi kita nggak ikut ke bawah gitu ya. Oke, jadi ini hubungannya sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi angin itu kan fluida ya sebenarnya. Angin tuh air gitu ya bahasa Inggrisnya, itu masuk ke dalam fluida. Sama seperti di penghantar panas gitu ya. Jadi karakteristik pergerakan fluida dalam hubungannya dengan perpindahan panas konveksi ya, ini itu berperan dan sangat berpengaruh ya. Nah, coba kita perhatikan. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan beberapa karakteristik fluida ya dalam kondisi batas lapisan fluida atau boundary layer. Ya. Ini segue saya nggak halus ya, tapi ya lumayan lah buat ngilangin ngantuk gitu ya. Siapa nih nggak dengar suara ibunya, sinyalnya jelek? Dwi Aditya. Masih jelek ya? Ininya? Masih Izin Bu, ya? maaf, ini masih lancar tapi kadang agak putus-putus. Tapi kalau Oke. saya hidupin kamera lebih buruk ya. Iya, nggak apa-apa. Yang masih Nggak apa-apa. Ya bagi yang bermasalah sinyalnya nggak apa-apa, dimatikan kameranya. Tapi bagi yang bisa sinyalnya kuat, nah saya appreciate kalau menghidupkan kamera ya. Jadi saya nggak kayak tukang obat gitu, cuap-cuap sendiri gitu. Oke, no problem. Oke, jadi intinya sih saya pengen membahas tentang karakteristik perpindahan fluida dalam kaitannya dengan perpindahan panas atau konveksi gitu ya. Oke. Oke, jadi saya ingatkan sedikit tentang definisi ya dan juga persamaan laju perpindahan pada konveksi ya. Ini saya bahas di pertemuan kita yang kedua. Jadi perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan energi antara satu permukaan padat atau solid surface ya. Ini saya punya solid surface di sini. Dengan fluida yang bergerak di atasnya akibat perbedaan temperatur. Jadi konveksi ini ada dua syarat, yaitu ada perbedaan temperatur dan ada fluida yang bergerak. Ini kata kuncinya. Pastikan kalian menyebutkan kata kunci ini ketika saya bertanya nanti di UTS, misalkan apa yang coba definisikan perpindahan panas secara konveksi ya. Ini adalah keywordnya. Pastikan ini ada perpindahan panas, perbedaan temperatur dan juga fluida yang bergerak. Oke. Kemudian laju perpindahan konveksi itu bisa ditentukan dengan hukum Newton of cooling gitu ya, Newton's law of cooling. Dia laju perpindahannya itu adalah sebesar Q sama dengan H dikali A dikali dengan delta T. Di mana delta T itu adalah perubahan suhu pada permukaan. Jadi kita anggap ini kita di permukaan yang datar gitu ya, ini panas. Permukaan ini ya, panas, kemudian delta T infinity ini adalah suhu pada area free stream. Ya, ini ya. Free stream atau aliran bebas gitu ya. Jadi kita cek delta T-nya sebesar berapa, kemudian kita tentukan nilai H dan nilai luas permukaannya, itu kita akan dapat laju perpindahannya. Nah, challenge-nya di konveksi ini ya. Jadi kalau konduksi, paling kita cuma bahas konduksi steady state. Dan satu dimensi. Ada yang bisa jelaskan apa ini steady state dan apa itu satu dimensi? Oke, dibaca lagi ya. Ini dibaca lagi. Penting ini. Dibaca lagi. Ini udah saya kasih hint untuk ujian ya. Apa itu steady state, apa itu satu dimensi ya. Nah, di konduksi, saudara-saudara itu punya nilai koefisien konduksi, ya. Itu kita kasih kode K ya. Nah, pada konduksi yang kita pelajari, kondisi steady state dan juga satu dimensi, itu delta T-nya
itu linear rata-rata ya. Jadi dia hanya terjadi pada area satu dimensi, kemudian linear, dan nilai K-nya itu given. Jadi saya kasih nih nilai K-nya. Jadi secara tingkat kompleksitas pengerjaan ketika kalian menghitung suatu perpindahan panas lewat konduksi itu ini yang paling simple, konduksi ya. Tapi begitu di konveksi kita ada nilai H. Nah, nilai H ini sangat tergantung pada properti fluida, kemudian geometri, terus nanti ada sistem aliran juga. Jadi challenge-nya di sini adalah menentukan H. Ya, this is the challenge. Nanti menentukan H. Oleh karena itu, konveksi ini dibagi jadi beberapa bagian. Ini hari ini kita cuma membahas konveksi secara umum. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke konveksi yang lebih spesifik ya, karena penentuan nilai H-nya itu bisa berbeda-beda, gitu ya. Oke. Nah, nilai H itu dalam kita menentukan untuk mengertikan mekanisme fisik dari perpindahan konveksi, kita harus paham dulu nih apa-apa saja karakteristik fluida yang mempengaruhi si konveksi ini, gitu ya. Kalau dilihat, coba kita lihat gambar yang ini ya. Ini ada juga di pertemuan kedua. Ini kita ada yang namanya velocity boundary layer, dan kemudian ada thermal boundary layer. Ya, ini akan kita bahas secara sekilas pada pertemuan kali ini. Ya, jadi ada velocity boundary layer dan juga ada thermal boundary layer. Oke, pada velocity boundary layer, jadi kita akan bahas dulu mekanisme yang pertama ya. Nah, seperti yang saya tadi kasih brain teaser, ketika saudara-saudara bayangkan ini ada aliran fluida yang mengalir di atas permukaan plat datar ya, yang sangat luas. Kayak tadi saudara-saudara berdiri di atas tanah lapang yang luas, anggap itu tidak bergelombang ya. Jadi secara ideal itu anggap platnya datar sekali, jadi tidak ada obstacle lain, jadi nggak ada kayak polisi tidur lah, ada apa lagi, ada rumput-rumput, itu nggak ada. Ya anggap ini plat datar yang bersih gitu ya. Nah bayangkan ada aliran fluida yang mengalir di atasnya. Oke, jadi fluida itu ini harus cek lagi, coba dibaca-baca lagi mekanika fluida ya, yang seharusnya sudah dibahas. Jadi saya akan bahas secara sekilas. Jadi bila ada aliran fluida, ya misalkan ini kita anggap ini tepi plat datarnya ya. Ini dalam bahasa Inggris kita sebut dengan leading edge. Ya, jadi yang awalnya nih fluidanya bergerak gitu ya, bergerak biasa aja, terus dia ketemu plat datar di sini. Nah, ketika dia bertemu plat datar, maka yang awalnya rata gini, di bagian bawah dia akan mengecil. Jadi ada satu sifat fluida ya, yang berbenturan dengan stres. Ini ya, shear stress namanya. Nah, itu menyebabkan kecepatannya pada daerah yang kontak langsung dengan permukaan itu menjadi berkurang dengan signifikan. Ini ya, kalau saya gambarkan ini kira-kira oke. Jadi di awal ini kecepatannya rata ya dari atas, jika ini adalah Y ya, ini arah X gitu ya. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan ini sebelum menyentuh permukaan, ini kecepatannya dari Y sama dengan 0 sampai ke atas ini sama nih kecepatannya. Ya. Tapi begitu dia menyentuh permukaan, sisi yang menyentuh permukaan ini dia akan berkurang secara signifikan kecepatannya. Ya. Nah, terus semakin jauh fluida ini bergerak di atas permukaan, dia akan kayak minta tolong nih sama layer dekatnya. Jadi layer yang di dekatnya itu juga akan semakin pendek. Ya, misalkan ini panjang, masih sama panjangnya. Oke. Begitu seterusnya, ya. Jadi
kecepatan yang ini dia akan mempengaruhi layer yang di dekatnya. Jadi layer dekatnya itu akan jadi lebih pendek. Nah, layer yang ini dia juga akan mempengaruhi lagi layer yang di dekatnya gitu ya. Jadi ini juga akan semakin pendek. Nah, ini misalkan ini oke, makin jadi pendek. Ini gini ya. Sampai akhirnya dia terbentuklah profil kecepatan seperti ini. Ya. Jadi area yang mengenai permukaan itu hampir mendekati 0 kecepatannya. Ya. Velocity-nya. Makanya kalau kita kaitkan dengan studi kasusnya tadi ya, kalau misalkan kalian lagi di tanah lapang gitu, instingnya pertama tiarap, betul, atau rebahan lah, oke. Intinya adalah mengurangi permukaan, satu, sama mendekatkan posisi badan kita dengan kondisi kecepatan yang mendekati 0 ini. Jadi ini seolah-olah nggak ada fluida yang bergerak di sini. Oke, nah kondisi ini kita sebut dengan kondisi no slip condition. Ya, no slip condition itu artinya ada partikel fluida yang kontak langsung dengan permukaan tanah, itu tuh kecepatannya 0. Ya, lalu ini saya hapus deh biar nggak bingung ya. Pada ketinggian tertentu, ya, ketinggiannya kita anggap delta ya. Ketinggian itu di permukaan bidang datar. Oke. Jadi pada ketinggian tertentu, yaitu ketinggian Y sama dengan delta, efek tersebut lama-lama akan hilang. Ya, atau diabaikan, sehingga pada tinggi delta ini kecepatan kita di sini UX ya, itu sudah mendekati U pada aliran bebas atau U pada area free stream. Ya, jadi di bawah tuh di permukaan dia kecil mendekati 0, terus dia makin besar makin besar makin besar. Pada ketinggian delta dia UX-nya sudah mendekati U infinity atau kecepatan pada area free stream atau aliran bebas. Aliran bebas. Oke. Nah, ini yang saya sebut dengan shear stress. Jadi kecepatannya itu berkurang, itu karena fluida itu juga punya shear stress istilahnya ya. Nah, ini hubungannya dengan viskositas. Ya, ini diingat-ingat nih, mekanika fluida pasti pernah belajar viskositas ya. Tuh ada yang masih ingat, apa itu viskositas? Kasih saya satu contoh, satu fluida yang punya viskositas besar dan yang lebih rendah. Coba. Viskositas. Ayo, siapa yang masih ingat? Ini mekanika fluida, McFlu. Viskositas, viscosity. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan aerodinamik. Kalau tidak salah, Siapa yang ngehansip itu? Oke, lanjut. Sorry. Lanjut. Viskositas adalah pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun dengan tegangan. Itu kayaknya, Bu. Gimana? Coba diulang. Viskositas adalah pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Oke, pengukuran.
Oke, mungkin itu penentuan derajat viskositas ya. Kalau viskositasnya sendiri tadi apa? Tadi ada kok, kamu udah sebutin. Hubungannya? Izin menjawab, Bu. Ya, Menurut saya viskositas kekentalan suatu fluida, Ibu. betul. Jadi itu simplicity-nya ya, viskositas. Cuman apa istilahnya ya? Term mechanical-nya itu yang tadi disebutkan sama Arta. Itu ada apa tadi? Regangan ya. Kalau simpelnya adalah kekentalan suatu fluida ya, Bu. Iya, betul, betul. Jadi benar. Simpelnya benar, kekentalan suatu fluida. Jadi misalkan oli sama air itu viskositasnya beda ya. Nah, kayak gitu. Jadi setiap fluida dia punya nilai viskositas masing-masing. Jadi dia menentukan nilai shear stress ini. Nah, shear stress ini ya, dia berfungsi sebagai gaya friksi. Oke, kalau fisika misalkan ya, fisika nih, ingat-ingat ya, ini saya misalkan punya suatu dataran miring, terus saya kasih gaya di sini, terus saya dorong dengan force gitu ya. Nah, yang menahan dia, yang membuat force ini semakin berat kan ada gaya friksi nih. Ya, sama kayak gitu. Jadi gaya friksi ini selalu berlawanan arah dengan velocity. Sama gaya yang kita kasih push atau juga velocity acceleration itu berlawanan ya. Nah, viskositas tuh menyediakan itu. Makanya kecepatan di area bawah ini dia semakin kecil. Itu ada hubungannya sama viskositas. Ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pada suatu ketinggian nih, ketinggian delta, kondisi itu tuh udah terabaikan. Ya. Nah, delta ini didefinisikan sebagai suatu ketinggian di mana nilai kecepatan U itu ya, U di sini, UX itu sama dengan 0,99 U free stream atau U infinity. Ya, bayangin free stream itu adalah suatu permukaan yang letaknya sangat jauh sekali dari permukaan. Ya, jauh sekali di atas. Free stream, aliran bebas. Jadi dia aliran yang tidak terganggu oleh kondisi permukaan, ya. Nah, ketika U itu sudah mencapai 0,99 U infinity, maka itu adalah nilai delta kita. Ya, ini viskositas sudah dibahas. Oke. Jadi, sifat inilah yang nanti mempengaruhi nih ketika kita nanti menghitung H ya. Menghitung koefisien konveksi. Oke, jadi ada pengaruh viskositas. Ketika fluida yang mengalir adalah oli itu misalkan ya, sama air, itu heat transfernya akan berbeda. Karena ada sifat ini. Oke. Nah, sekarang diterima dulu aja. Nanti kita akan bahas lebih dalam itu di pertemuan berikutnya. Bagaimana dia berubah, bagaimana kita menggunakan sifat-sifat ini ya. Tapi mekanisme fisik ini penting untuk dipahami, gitu ya. Oke, itu velocity boundary layer. Kemudian ada yang namanya thermal boundary layer. Ya. Tadi hubungannya dengan velocity, kalau sekarang hubungannya dengan suhu atau temperatur. Oke. Bayangkan plat ini ya, plat datar ini, yang saya jelaskan tadi, itu nggak ada gundukan, nggak ada gelombang, nggak ada gangguan lah. Jadi rata. Nah, ini tapi sangat panas gitu, anggap. Panas. Dia memiliki suatu suhu permukaan yang kita anggap itu sama di sepanjang bentang plat ini. Ya, jadi si TS ini, kita bayangkan dia memiliki suhu yang seragam atau isotermal. Sebesar TS. Nah, kemudian datang nih fluida. Oke, fluida sebelum kena permukaan, kita sebut dia suhunya T infinity ya. Ini aliran free stream, aliran bebas.
Jadi dia belum kena permukaan sama sekali. Ini masih di titik ini ya. Masih di X sama dengan 0. Apa yang kita sebut juga dengan leading edge. Leading edge. Nah, begitu terkena dengan panas ya, maka area fluida yang kontak langsung dengan tanah ya, dengan permukaan ya, bukan tanah. Permukaan, Permukaan ini akan suhunya akan membesar. Nih ya. Jadi yang awalnya nih rata, ini suhunya akan mendekati suhu permukaan. Ya. Nah, suhu ini ya, karena ada perbedaan suhu, terus di atasnya dia suhunya rendah, dia akan ada heat transfer nih ke atas. Jadi dia akan mempengaruhi lapisan fluida yang berdekatan dengan dia. Ini lama-lama, yang ini juga ikut panjang, gitu. Jadi ini terus kayak gini. Begitu seterusnya sampai dia melewati area permukaan datar, gitu ya. Nah, dia akan membentuk profil seperti gambar ini. Ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Dia akan membentuk profil seperti ini. Ya. Dia akan membentuk profil yang merah ini. Nah, ini kita sebut sebagai thermal boundary layer. Oke. Jadi di permukaan ya. Di permukaan suhunya dia akan sama dengan suhu permukaan TS ya di sini. Tapi makin ke atas, ini karena dia ada perpindahan panas sedikit, perpindahan panas sedikit, dia nanti suhunya akan sama dengan suhu aliran bebas atau free stream sebesar T infinity. T infinity itu maksudnya tidak terhingga ya, ini infinity. Kalian nonton Avenger nggak sih? The Infinity War. Sama artinya infinity. Ini nggak putus-putus gitu perangnya ya. Maksudnya Infinity War. Sama, ini juga T infinity. Seperti aliran fluida yang sebelum masuk ke permukaan datar gitu ya. Ini free stream. Nah, sama seperti velocity boundary layer, di sini kita juga ada delta T. Ya, kalau sebelumnya itu disebutnya delta, ini delta T. Maksudnya adalah suhu ya, T ini, temperatur thermal. Oke. Delta T adalah suatu ketinggian ya, didefinisikan suatu ketinggian. Jadi ini ada komponen Y dan X gitu ya. Suatu ketinggian dari permukaan bidang datar di mana rasio suhu ya, jadi suhu permukaan ini misalkan di sini PY gitu ya, jadi suhu permukaan dikurang suhu pada si ketinggian delta T ini dibagi suhu permukaan dengan suhu free stream, di mana ini adalah delta T kita, itu mendekati atau sama dengan 0,99. Oke. Nah, ketika mekanisme ini digabungkan ya, kalau kita bayangkan ya, coba kita pakai imajinasinya sedikit. Ketika partikel fluida itu berada pada lapisan yang sangat dekat dengan permukaan ya, di sini ya. Nih. Ketika velocity-nya sama dengan 0, mendekati 0 gitu ya, tidak ada konveksi yang terjadi di situ. Kenapa? Karena tadi syarat terjadinya konveksi adalah harus ada fluida yang bergerak.
Ya. Jadi di titik ini sebenarnya yang terjadi adalah konduksi. Oke, jadi ada koefisien konduksi fluida kita perkenalkan. KF. Oke, jadi coba perhatikan yang titik di sini ya, layer paling bawah. Nah, besarnya heat flux ya, di sini saya pakai heat flux. Heat flux pada titik ini itu sama dengan konduksi ya, jadi ada KF, kemudian ada delta T terhadap Y, di mana Y ini adalah sama dengan 0, jadi ini di permukaan. Ya, jadi ini itu adalah di permukaan. Tepat di permukaan, itu heat flux-nya itu terjadi konduksi. Jadi perpindahan panasnya itu pertama terjadi konduksi. Terus ke atas sedikit aja ya, itu udah ada konveksi. Karena sudah ada fluida yang mengalir. Ya. Oke. Jadi, kalau misalkan titik ini sangat berdekatan ya, kita bisa ambil Q flux sama dengan Q flux, ini conduction ya, conduction, sama dengan convection. Maka ini sama dengan H T S min T infinity sama dengan minus KF delta T delta I. Ya, sehingga nilai H itu adalah ini. Bisa didefinisikan seperti ini. Ya, jadi makin ke atas, jika ini ya, ini kan arah X, ini arah Y ya. Kalau saya bilang makin ke atas, ini maksudnya pengaruhnya terhadap Y. Semakin menjauhi permukaan, ya, nilai ini akan semakin kecil. Bila nilai ini semakin kecil, maka nilai H-nya juga akan semakin kecil, dan juga nilai Q flux-nya juga akan semakin kecil. Nah, Q flux ini hubungannya dengan laju perpindahan kita juga semakin kecil. Ya, ini menurun, ini menurun, ini menurun. Jadi makin jauh dari permukaan, besarnya perpindahan panas yang terjadi itu akan semakin kecil. Ya, laju perpindahan semakin jauh dari permukaan, maka laju perpindahannya akan semakin kecil. Oke, jadi dalam perpindahan panas secara konveksi itu sebenarnya ada dua mekanisme fisik. Jadi dia ada konduksi dan ada yang disebut dengan adveksi. Ya, konduksi ini terjadi ketika Y sama dengan 0. Ya, karena di sini adalah velocity-nya sama dengan 0. Tidak ada fluida yang bergerak. Ada konduksi di situ, di permukaan. Tapi juga ada adveksi. Ya, adveksi ini adalah perpindahan panas akibat aliran pada fluida. Nah, perpaduan inilah yang disebut dengan konveksi. Itu dulu. Ini banyak teori. Jadi hari ini memang teori aja. Sebelum kita masuk ke pendalaman pada kasus gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak?
Kalau ada pertanyaan, raise hand aja. Kita diskusi bareng-bareng. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, gimana Yudi? Untuk penggunaan rumusnya yang sebelumnya itu bagaimana, Bu? Nah, nanti penggunaan rumus ini akan bermacam-macam penggunaannya. Jadi akan sangat spesifik terhadap kasus. Seperti yang saya jelaskan di sini ya. Jadi nilai H ini sangat bergantung pada properti fluida, geometri, dan juga sistem aliran. Ketika nanti kita membahas tentang laju pergerakan atau konveksi akibat gaya eksternal, akibat gaya internal, itu akan berbeda. Misalkan dia alirannya laminer, dia akan alirannya turbulen, dia akan berbeda. Sehingga rumusnya nanti akan berbeda-beda. Cuman yang mesti dimengerti adalah mekanismenya. Apa aja sih yang terjadi di konveksi itu? Gitu. Jadi saya emang belum masuk ke rumus-rumus nih hari ini. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ya, ini memang cukup berat untuk dicerna di sore hari ya, apalagi hari Senin, kemarin masih santai-santai gitu ya. Tadi juga masih tidur siang ya. Jadi ini diterima dulu, nanti saudara-saudara silakan cari referensi lain. Silakan, saya bebaskan, boleh nonton YouTube, boleh baca buku ya. Saya akan kasih nanti referensi bukunya ya, supaya kalau mau baca ya. Cuman ini intinya, saya jelaskan di mekanisme fisiknya itu ada velocity, ada boundary layer, ada thermal boundary layer dalam konveksi. Oke. Kemudian menyambung pertanyaan Yudi ya tadi ya. Jadi kita ada dua boundary ya tadi ya, velocity sama thermal. Nah, nilai itu, nilai si boundary layer, nah nanti boundary layer kan hubungannya boundary layer, hubungannya ini dengan nilai H ya, yang besarnya koefisien konveksi ya. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap klasifikasi aliran fluida. Nah, klasifikasi ini sebenarnya ada banyak klasifikasinya ya. Misalkan area tadi ya, ini kan ada yang velocity aja misalkan ya. Ini ada U infinity, terus di sini ada UX gitu ya. UX, di sini UX mendekati 0 gitu ya. Nah, di sini aja ini sebenarnya bisa dibedakan klasifikasinya. Jadi ini ada area yang disebut viscous fluida. Ini ada yang disebut dengan indisive fluida. Nah, cuman banyaknya klasifikasi ini tidak akan saya bahas semuanya perbedaannya. Saya hanya sebutkan yang akan kita perdalam aja. Ya. Jadi kalau mau disebutin klasifikasinya itu ada banyak sebenarnya. Ada compressible, ada incompressible fluida ya. Jadi ada yang tertekan, ada yang tidak gitu ya. Nah, yang akan kita bahas di konveksi di pelajaran konveksi perpan kita itu adalah klasifikasinya berdasarkan sumbernya, sumber penyebab aliran fluida dan juga bentuk aliran fluidanya. Oke, sumbernya itu ada dua, jadi ada namanya konveksi paksa atau forced convection, ya, dan ada namanya konveksi bebas atau natural atau free convection. Oke, jadi yang forced convection itu contohnya lihat gambar yang A ya, gambar di sini. Jadi aliran fluidanya itu dibentuk dengan sengaja, dipaksa. Jadi fluida itu dibuat mengalir dengan terpaksa. Digerakannya dengan pompa atau dengan kipas. Ya, jadi ini kipas hidup ini. Ada fluida yang mengalir. Ini airnya maksudnya bukan air ya. Ini maksudnya udara. Air gitu.
Ya, jadi udah fluida itu dibuat bergerak karena syarat konveksi adalah ada aliran fluida. Ya, jadi ini buat sengaja bergerak. Kalau yang konveksi bebas atau natural atau free convection, ini fluidanya bergerak secara alami karena adanya perubahan sifat fisis dan juga karena dia punya yang namanya buoyancy forces atau gaya apung. Perubahan sifat fisis misalnya ya karena perbedaan temperatur. Ya, jadi kan fluida itu bergerak dia kalau ada perubahan temperatur ya. Misalnya ketika saya kayaknya sempat kirimin contoh video konveksi pada air yang dipanaskan ya. Saya kirim ke Kortik kayaknya. Jadi ada tabung itu foto di YouTube lama, jadi ada yang bikin percobaan nih. Ini coba minta nanti di Korti ya. Saya ingat, ini dikasih api di sini. Saya kayak waktu itu Yudi yang nanya, konveksi pada air yang panas gimana sih? Itu kan di situ nggak ada fluida yang mengalir. Ada fluida yang mengalir, tapi dia mengalirnya itu tidak dipaksa gitu ya. Jadi dia mengalir karena konveksi bebas ini. Jadi ketika ini dikasih panas, jadi ini ada air ya. Itu ada di videonya di YouTube. Ini coba Korti lihat-lihat chat saya ya di WhatsApp, ntar dibagiin lagi ke teman-teman. Jadi ini ada air, dia kasih tinta warna biru gitu ya. Jadi ada tinta warna biru. Nah, tintanya itu nanti bergerak tuh. Ketika ini diberi panas. Ya. Nah, itu menunjukkan itu ada aliran fluida. Tapi aliran fluidanya kita nggak paksa nih, nggak ada angin, nggak ada kita kasih kipas, tapi dia bergerak karena ada sifat fisis yang berubah, yaitu temperatur. Ya, kan di sini panas nih. Nah, fluida kan bergerak cari suhu yang lebih dingin tuh, dia ke atas. Gitu terus. Nanti kelihatan tuh dari si tinta birunya. Ya, itu contohnya tuh, fluida dalam bentuk konveksi bebas. Nah, kemudian tadi ada selain dari sumber aliran fluida, ada juga dari bentuknya ya, klasifikasinya. Nanti kita juga akan bahas secara lebih mendalam ya, untuk setiap studi case. Jadi ada aliran laminar, istilahnya ya. Ini kalau digambar, ini aliran laminar nih di sini. Dari sini sampai sini. Jadi di aliran laminar itu, bentuk aliran itu rata-rata uniform gitu ya, sama. Nih kalau bisa dilihat ya. Jadi dia teratur gitu. Uniform. Cenderung paralel. Nah, ini terjadi pada fluida yang memiliki viskositas yang tinggi. Ya, kemudian ada bentuk turbular. Ya, ini. Turbular. Jadi pergerakan fluidanya ini random gitu ya. Nah, dia bisa 3 dimensi nih. Ke sini, terus bisa ke arah sana juga ya. Dan ukurannya biasanya relatif besar. Nah, ini terjadi pada fluida yang memiliki aliran dengan kecepatan tinggi ya. Ya, bisa dilihat nih kalau dari perubahan si kecepatannya, ini kita ada velocity boundary layer gitu ya. Ini si gerak turbulen ini terjadi pada area dengan kecepatan yang tinggi nih fluidanya ya di sini ya. Nah, transisi dari laminar ke turbulen itu kita sebut dengan area transisi lah ya. Jadi ada area di antara bentuk laminar ke turbulen. Jadi fluida itu pada dasarnya dia awalnya itu bergerak secara laminar. Kemudian dia bertransisi. Ketika dia mencapai kecepatan yang cukup tinggi, maka dia akan mengalami turbulasi. Jadi turbular. Oke. Saya agak kasihan sebenarnya ngasih materi ini sore-sore ya kalian ya. Tapi apa daya.
Apa daya, kelas saya diambil Pak Wirat. Oke. Ada pertanyaan? Sebenarnya materinya itu aja hari ini. Ini silakan dicermati, dipahami, dicari penjelasan-penjelasan lain yang mungkin kalau kalian pikir ini Bu Novia apa sih, saya nggak paham gitu. Cari aja, banyak. Buku teks boleh, tapi kalau pesan saya, ini teknologi kan makin maju ya. Jadi kalau kalian googling juga ada banyak. Nah, pastikan kalian pilih sumber-sumber yang kredibel. Bisa buku teks. Kalau misalkan kalian nonton YouTube nggak apa-apa. Tapi cek yang ngasih penjelasan itu siapa gitu. Ya. Misalkan dia ada lecture. Kalian harus double check, kalian harus kritis lah. Yang mana gitu ya yang diambil. Oke. Ada pertanyaan? Boundary layer. Jadi kita bahas tentang boundary layer. Yang mana nih? Boundary layer. Dan ada juga tentang, ini boundary layer ada 2 ya. Velocity dan thermal. Kemudian mekanisme konveksi secara keseluruhan. Kemudian membahas sedikit tentang klasifikasi aliran fluida. Ada pertanyaan? Apa terlalu berat jadi sakit kepala? Tanya, Bu. Ya, klasifikasi. Ini saya ingin bertanya tentang aliran laminar, yaitu dia hanya akan terjadi pada fluida dengan viskusitas tinggi, Bu ya, atau kekentalan tinggi, Bu ya? Iya, dia umumnya terjadi pada fluida dengan viskositas yang tinggi. Tapi dia juga bisa terjadi bila si fluidanya bergeraknya kecepatannya kecil. Ya, kalau kamu lihat nih di sini. Jadi awal misalnya fluida ya. Ini kan saya tadi jelasin tentang leading edge. Coba bayangkan ada fluida gitu, alirannya bebas ya, yang soor gitu ya, terus tiba-tiba dia kena permukaan. Nah, kan di bagian bawah nih melambat nih, ya kecepatannya seperti pada velocity boundary layer ya. Jadi bagian bawah kan melambat nih. Nah, di area yang melambat dia terbentuk laminar terlebih dahulu. Udah pasti tuh, udah pasti bentuk alirannya tuh pertama laminar udah pasti. Nah, makin ke atas, ya, makin menjauhi permukaan, ya, Y-nya makin tinggi, misalkan Y di permukaan sama dengan 0, makin ke atas Y-nya, maka pengaruh velocity itu, ya, velocity yang berkurang itu kan semakin diabaikan, semakin kecil, ya. Jadi kecepatan dia makin besar. Nah, itu dari situ dia akan masuk ke transisi, terus dia masuk ke turbulan. Pada fluida yang viskositasnya besar, ya, ini fase ini lebih panjang. Oh my god, ini kayaknya ini saya juga udah ngambek. Bentar. And keep ya. Oke. Pakai pointer dulu aja deh. Ya, pada fluida dengan viskositas yang tinggi, ini periode aliran berbentuk laminarnya dia biasanya lebih panjang. Atau dia cenderung laminar terus. Gitu. Tadi menjawab nggak kira-kira? Siapa yang nanya? Wisnu ya?
Iya, Bu. Ya, jadi ada pengaruh viskositas, betul. Tapi bukan berarti viskositas yang rendah itu nggak bisa juga laminar. Jadi sebelum dia turbulen, dari dia kena free stream ya, jadi dari free stream kena permukaan, itu di awal dia pasti laminar. Tapi mungkin fase laminarnya dia pendek. Jadi dia fase turbularnya yang dominan. Kalau misalnya dia viskositasnya kecil ya, jadi kan kecepatannya tinggi tuh, dia tetap kena kecepatan yang tinggi. Nah dia fase laminarnya mungkin lebih pendek. Gitu Wisnu. Kira-kira menjawab nggak? Iya, Bu. Mengerti, Bu. Oke. Ada yang bertanya lagi? Enggak ya? Oke. Sebenarnya materi buat hari ini, konveksi umum itu aja. Nah, kita akan masuk ke, kan tadi ada bentuk dari sumber penyebab alirannya itu ada eksternal, ya ada force, sorry bukan eksternal. Jadi ada force convection, ya. Jadi konveksi yang disebabkan oleh aliran yang dipaksa. Kemudian masuk juga ada yang natural atau free. Nah, minggu depan kita akan masuk ke force convection. Ya. Nah, di situ nanti baru ada perhitungan yang detail. Perhitungan yang kita ambil dari kondisi boundary layer viskositas, velocity dan juga thermal. Ya. Jadi ini dibaca-baca, dicari-cari ya, supaya minggu depan udah lancar. Udah tinggal rumus-rumus aja. Nah, saya tahu rumus-rumus tuh nggak ada space lagi otaknya buat mikirin yang lain gitu ya. Jadi ya, yang teori dipahamin dulu hari ini. Oke. Pertemuan minggu lalu kita ada, saya kasih Google Classroom, terus kita ada latihan 1 atau latihan 2 ya. Masih ada yang masih ingat nggak? Atau pura-pura lupa? Saya jadiin tugas aja ya. Nggak usah kita bahas bareng-bareng, kita jadiin tugas aja. Jadi lumayan buat ngebantu nilai UTS kalian. Ya. Saya jadiin tugas, itu tugas 2 ya, berarti perpan baru ada 2 tugas ya. Benar nggak? Coba Salva sama Keandra koreksi saya kalau salah ya. Itu tugas 2. Itu saya minta dikerjainnya hard copy, dikumpulinnya minggu depan aja. Ya. Sekarang hari Senin, Jumat lah ya, Jumat ya. Saya minta dikumpulinnya Jumat sore jam 4. Ada yang keberatan Jumat sore? Dikumpul di mejanya Ibu gitu, Bu. Nanti saya bikinin CNC, tahu kan? Ruang CNC tahu lah ya. Di CNC nanti saya bikinin satu box lah, satu folder gitu. Nanti dikumpulin di situ aja. Bebas, kertasnya mau HVS boleh, mau folio boleh. Ini saya bahas dikit kali ya. Jadi kalian ada ide. Sebenarnya itu ngomongin apa. Saya percaya sebenarnya kalian udah baca. Ya. Kan udah pada login tuh di Google Classroom. Nah, saya yakin udah pada baca ya. Ini mana ya tadi rasanya ada deh tugasnya. Latihan 1. Oke. Jadi tugasnya ada 2 ya, latihan 1 sama latihan 2 itu tentang fin ya. Ya, untuk penggunaan konstruksi sirip. Nah, ini saya bahas di sini ya, fin. Ini cuma permulaan aja. Menurut kalian di fin itu ada perpindahan panas melalui apa aja sih? Coba ada yang bisa jawab, Bu? Izin jawab, Bu. Melalui Ya. udara, Bu. Melalui udara konveksi. Konveksi, oke. Konduksi dia ada, konveksi juga ada. Nah, ini saya baru awal-awal doang nih ngasih fin ya. Ini belum penerapan. Jadi pembahasan fin ini sebenarnya masih panjang, cuman kalian baru bisa masuk ke pembahasan ketika kita udah membahas konveksi secara umum. Ya, secara mendalam. Jadi nanti fin ini ada, kalian bisa ngitung efisiensi finnya berapa. Ya, nanti kan kalian desain tuh banyak tuh. Ya, sekarang kasih saya contoh nih, contoh bentuk penggunaan konstruksi sirip gitu ya. Kasih saya contoh. Nanti kalian akan pakai di mesin
ini common practice, dia pakai VIN ya. Nanti itu ada hitungannya, efisiensi VIN-nya seperti apa. Tapi itu setelah kita membahas konveksi. Ya, karena ini erat sekali hubungannya dengan konveksi. Oke? Oke. Nomor 2 nggak ada masalah lah ya. Ini saya minta kasih contoh aja. Beri 2 contoh bentuk penggunaan konstitusi sirip. Nah, terus 2 contohnya jangan kayak anak SD lah ya. Misalkan contohnya 1 radiator, 2 apa gitu. Jelasin gitu ke saya gimana. Kalau perlu kasih gambar lah. Bentuknya seperti apa. Terus kira-kira jelasin lah sedikit untuk perpindahan panasnya seperti apa. Gitu ya. Jangan kayak cuma dikasih 2 baris gitu. Oke. Kalau latihan yang pertama, ada yang nggak paham nggak? Nah, saya balik ya. Ada yang nggak paham nggak? Tadi kasusnya ini kayak apa? Paham semua ya? Berarti nggak usah saya jelasin ya? Saya nggak paham, Bu. Oke. Kalian tuh yang diem-diem aja ya. Saya tahu nih yang ada masalah sama internetnya ya ada, tapi ada yang juga nggak ada masalah tapi ya diem-diem baik gitu ya. Kalian berterima kasih nih sama yang suka nanya, Yudi, Salva gitu ya. Kalian sungkem lah sama mereka. Terlalu banyak tugas. Siapa yang ngasih tugas? Saya? Tidak. Mata kuliah yang lain. Apa aja emang? Coba biar kalian mau saya negosiasiin nggak ke dosennya? Woi, jangan Bu. Nanti Speak up Yudi. nanti kena masalah nanti Bu. Apa? Tugas itu membentuk tekanan ya. Gimana ya? Kalau saya bilang juga pas kuliah tuh biasain lah sama yang namanya tekanan. Jadi pas kerja itu tuh udah kayak makanan sehari-hari. Jadi kalian nggak kaget gitulah dikasih tugas hari ini. Apalagi nanti kalian kerja di industri atau swasta ya. Saya pengalaman banget tuh. Klien minta hari ini harus beres. Dikasih jam 10 pagi, jam 5 harus udah beres. Nah, pressure-nya luar biasa tuh. Sekarang latihan lah. Itu juga tugas nggak ada yang sehari 2 hari. Itu juga tugas saya kasih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lumayan lah 4 hari. Kalau latihannya cuma 2. Oke. Izin, Bu. Ya. Mohon maaf menyela. Saya izin lab ya, Bu ya. Mau ke rumah Oh ya, sakit. oke. Ya, terima kasih, Bu. Itu siapa lagi ya tadi? Nggak enak badan. Oh, nggak enak badan. Oke, ada yang nemenin Iya. nggak ke rumah sakit? Ada kok tetangga kos. Oke. Makasih, Bu. Ya, hati-hati ya. Cepat sembuh. Oke, yang lain juga jaga kesehatan ya. Ini lagi banyak yang sumeng gitu ya. Sumeng tuh kayak antara mau panas, mau demam, tapi belum demam gitu ya. Ini cuaca lagi nggak bagus. Oke, singkat aja. Latihan 1. Jadi kalian punya nih ya, istilahnya rod, circular rod. Itu kayak batang besi lah bilang ya, jadi bentuknya circular, padat. Kemudian ada pemanas elektrik. Nah, ini saya nggak ada tisu ya. Bekas kacamata. Jadi ada pemanas elektrik. Ini melingkar di rod. Ini kayak gini. Ya, ini rodnya yang hitam ya, pensil saya yang hitam ini rod. Kemudian ada pemanas elektrik. Nah, baru kemudian ada pipa silinder di sini. Jadi sumber panasnya itu bukan dari rodnya. Sumber panasnya itu adalah dari si tisu ini. Si pemanas elektrik. Ya, makanya arah perpindahan panas itu dari sini. Oke, jadi ini nih pemanas elektriknya. Saya bilang lah PE gitu ya. Maksudnya ini pemanas elektrik. Oke, dari tisu ini. Oke, jadi ini rod. Ada pemanas elektrik yang sangat tipis ya. Sangat tipis.
Jadi dia cuma ngasih panas saja nih. Sangat tipis, kemudian ada pipa. Ini tangan ini pipa saya. Ini tangan pipa ini adalah tangan saya. Tangan saya ini adalah pipa. Nah, jadi ada rod, ada pemanas elektrik yang tisu, terus ada pipa. Oke? Nah, kalian diminta untuk menentukan laju perpindahan panas dan juga suhu TI. TI ini di mana sih? TI-nya tuh di sini. Oke. Nah, di luar permukaan pipa, ini ada fluida yang mengalir nih. Ya, jadi dari pemanas elektrik ini ada konveksi. Ada konduksi dulu. Konduksi lewat pipa ya. Kemudian di permukaan sini dia kena fluida, jadi ada konveksi. Oke. Dalam ini ya, kalau misalkan kita mengambil dari sifat listrik, kan ini susunannya seri ya. Seri. Aduh, kenapa bisa gini? Seri nih. Seri. Nah, seri itu dia punya sifat Q ya, misalnya ada Q1, ada Q2, ada Q3. Itu besarnya sama. Ya. Jadi ada nih di sini. Jadi kalau misalkan kalian dapat Q konveksi, ini sama dengan ini. Q konveksi kalian bisa cek dapatkan dari persamaan ini. Delta T. Delta T kalian tahu ya. Delta T. Ingat, yang dilihat tuh ini dulu. Kalau kalian mau cari konveksi, yang kalian lihat ini aja. Ya, kalian delta T dapat, R konveksi dapat. R konveksi ditentukan dengan ini. Ini semuanya kalian punya. Kecuali L. Kalian nggak punya nilai L. Tapi yang ditanya adalah Q per L. Jadi kalian nggak perlu nilai L. Kebayang nggak? Ya, coret-coret dikit lah. Ya. Nanti kalian dapat Q per L itu kalian nggak perlu L. Kalian dari sini udah langsung dapat nih. H, saya udah kasih tahu ya, H ya. H ini 100. Terus 2pi. Ini 2pi standar lah buat lingkaran ya. Terus R2 kalian tahu? 75. L ini kalian nggak perlu tahu. Karena yang ditanya adalah Q per L. Nah, begitu kalian dapat Q konveksi. Ini kan sama dengan Q biasa. Nah, sekarang ini saya hapus ya. Oke, kalau Q konveksi, kalau Q konveksi kalian lihatnya ini, ya. Kalau Q keseluruhan kalian lihat dari si pemanasnya, si PE-nya ya, pemanas elektriknya. Nah, di sini kalian harus nentuin R pipanya berapa, R konveksinya berapa. R konveksi kan kalian udah tahu nih dari perhitungan yang pertama ya. R pipa ya kalian baca nih di sini. Gimana caranya nentuin R pipa. R nih apa sih? Udah inget nggak R? Apa sih R? Tahanan termos. Tahanan termal ya. Baca lagi deh ya. Kalau nggak dikasih tugas tuh suka lewat aja gitu ya. Oke. Kira-kira begitu. Pertama cari R konveksi ya, cari dulu R konveksi, terus dapat kok R. Cari Q konveksi dapat itu sama dengan Q, dari Q nanti cari T. Oke. Kalau ada yang bingung, saya buka office hour besok. Saya buka office hour jam 2 sampai jam 3 ya. Silakan.
Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup sesinya? Ini udah agak sore. Oke, nggak ada. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah hadir di